Halo kawan-kawan Conference Contextual Friends. Hari ini kita bertemu kembali dalam acara Pikirin Pikiran. Pikirin Pikiran adalah acara tempat kita menggali pikiran dari orang-orang keren di seluruh Indonesia dan membaginya untuk kawan-kawan conference kalian. Dan hari ini kita beruntung banget akan ngobrol sama orang yang baru saja membuat geger Indonesia. Dari dengar ketawanya pasti sudah tahu, Bang Ahmad Zaki. Ya. Apa kabar? Baik. Kayaknya senyumnya menyenangkan. Optimistis melihat masa depan Indonesia. Ya, harus. Iya. Iya Bang. Kita sekarang ada di Indonesia Ya. yang kata banyak orang ini sekarang kiblatnya startup kalau di Asia Tenggara. Ya. Saya dengar kemarin saya main dari Thailand. Kata anak-anak Thailand, startup di sana juga pada pengen gitu main ke Indonesia. Belum masuk Asia Tenggara katanya kalau belum masuk Indonesia. Beneran nggak tuh? Benar. Karena Indonesia kan 40% ya market ya. 40% market. Ya, lumayan gede lah. Lumayan. Mungkin angkanya. Tapi kalau startup sebenarnya lebih banyak Singapura atau itu ya? Gimana sih? Mungkin per kapita ya Singapura ya, karena Singapura kan memang lebih fokus di sana sebenarnya secara position lebih advance ekonomi lah. Ya kalau Zaki sendiri melihat ini sebenarnya gimana? Apakah pandangan orang-orang bahwa Indonesia ini memang menjadi surganya startup ini memang benar gitu ya? Apakah ini semata karena jumlah penduduk kita besar ya, atau sebenarnya ada hal yang lain gitu ya? Kalau yang pertama pasti jumlah penduduk karena besar sekali dan itu yang single discriminator yang nggak dimiliki oleh negara lain. Jadi kalau yang bedain antara Indonesia dengan ini ya pasti jumlah yang banyak gitu ya, ya, kalau tawuran pasti menang gitu kan. Tapi sebenarnya single discriminator lain adalah yang kedua yang nggak kalah penting, Indonesia ini negara paling bermasalah lah di Asia Tenggara, salah satunya, bener nggak? Paling bermasalah. Paling memiliki banyak masalah. Itu malah kabar bagus. Menurut saya kabar bagus. Kenapa? Karena inovasi itu lahir dari masalah. Kalau menurut saya. Jadi di era, nah tinggal sekarang penduduk Indonesia yang banyak ini mau nggak mengadopsi teknologi, karena kan sekarang terjadi demokratisasi teknologi. Teknologi. Iya, sehingga teknologi itu bisa diakses dengan sangat murah oleh seluruh masyarakat dunia. Nggak cuma yang di negara-negara Iya, maju betul. saja. Jadi orang di Silicon Valley ngakses Google sama orang di kampung Maluku sana mungkin sama gitu loh statusnya secara akses teknologi, sama-sama bisa buka Google ya, gitu sama-sama tergantung bisa, apa yang ditulis ya nanti mungkin di bedanya mungkin Google-nya, kan? nggak bisa baca bahasa Inggris mungkin ya. Nah ini yang harus pemerintah juga harus menyamaratakan itu gitu. Tapi secara akses informasi saya pikir sudah mirip ya, nggak beda jauh sebenarnya, tinggal kemauan kita untuk belajar research. Jadi ini sebenarnya menarik banget ya, kesempatan ada dan justru masalah-masalah yang banyak itu merupakan peluang untuk munculnya inovasi gitu ya. Makanya ada istilah sebenarnya leapfrog technology. Jadi sebenarnya kehadiran teknologi baru yang berkembang ini malah bisa membuat negara berkembang maju. Yes, sekali lagi tinggal kitanya sih. Jadi bahagialah kawan-kawan yang bermasalah, Anda akan menjadi orang-orang penuh inovasi. Lalu kalau melihat skena startup di Indonesia sekarang ini, kan kita sudah punya beberapa unicorn ya. Salah satunya adalah Bukalapak. Ini sudah mulai diperhitungkan di dunia, nggak cuma di Asia Tenggara saja. Kalau Bukalapak sendiri ada rencana untuk ekspansi ke Asia Tenggara gitu juga? Kalau ekspansi Asia Tenggara dalam waktu dekat Pak, kemungkinan sih belum ya. Karena kita market base-nya kan Indonesia. Kita lebih ingin mengubah Indonesia dulu lah, karena Indonesia tadi banyak masalah. Kita akan obrolin soal
rencana masa depan Bung Zaki nanti. Tapi sebelumnya kita coba gali-gali pemikiran Zaki lebih jauh di segmen kedua nanti. Tetap di sini, Conference. Halo guys, orang-orang bermasalah se-Indonesia. Hari ini kita punya kabar gembira buat orang-orang bermasalah semua gitu ya, karena masalah ternyata adalah kesempatan buat berinovasi. Itu katanya Bung Zaki. Jangan-jangan dulu salah satu. Jangan-jangan dulu Zaki punya banyak masalah sampai bisa bikin Bukalapak, salah satu e-commerce terbesar Indonesia. Kalau nggak salah dulu mulai dari kecil juga ya, dari kamar kos, dari ruko gitu ya, dari makan Indomie sehari 2 kali. Betul nggak sih? Jangan-jangan memang karena mahasiswa bermasalah jadi muncul masalah ini. Mungkin karena sebenarnya salah satu keterbatasan itu juga suatu masalah. Keterbatasan itu. Ya, jadi saya mulai Bukalapak dari keterbatasan. Banyak sekali keterbatasan, mulai dari capital, mulai dari access of experience, kita belum punya pengalaman, dan waktu itu belum ada e-commerce belum ada ini gitu. Jadi tapi justru masih kosong gitu. Justru karena keterbatasan itu. Apa ini? Ya. Tapi justru karena masalah tadi. Jadi kita mikir. Ya awal-awal itu dulu gue bayangin juga gue kan dulu di Jepang ya, udah beli dari Amazon gitu. Gue membayangkan jangan-jangan kalau di Indonesia bisa nggak ya begini ya gitu ya, tapi gue skeptis tuh, beneran nggak nanti barangnya nyampe nggak, jangan-jangan hilang gitu dan macam-macam gitu. Jadi gue tidak membayangkan bahwa suatu saat itu bisa ada di Indonesia. Kenapa Zaki dulu yakin ya? Pertama saya yakin teknologi akan jadi makanan sehari-hari masyarakat dunia, karena saya mengenal komputer dari SD, terus kemudian kita masih main gundu ya. Terus SMP main lagi sih. SMP lebih programming, SMA suka ikut lomba-lomba sampai nasional juga. Jadi dan sering baca berita ataupun googling. Saya SMP udah kenal internet dan baca cerita tentang Bill Gates, Steve Jobs. Gimana baca cerita tentang Bill Gates. Betul. Bagaimana anak-anak muda di sana pergerakannya itu sudah mulai ke teknologi gitu, inovasi berbasiskan teknologi. Dan kalau kita lihat data di Amerika ternyata unik juga nih, hampir 1/4 ekonomi Amerika itu datang dari ekonomi berbasiskan teknologi. 1/4 gitu. Atau pengetahuan ekonomi, tidak hanya teknologi. Knowledge based ekonomi. Nah ini yang salah satunya teknologi di situ. Di Cina belakangan saya cek datanya malah lebih besar sekali, 36%. Jadi kontribusi ekonomi digital atau teknologi ini sampai 36%. Jadi mereka benar-benar create value yang sangat besar sih. Jadi memang kira-kira ke depan kita akan menuju ke sana juga ya. Harus ya, karena kalau enggak, kenapa saya selalu teriak-teriak soal R&D, soal talent di Indonesia? Karena sekarang gini deh, kalau kita jadi orang yang nggak advance nih pemikirannya ya, atau nggak pinter lah nih, dibandingkan dengan negara lain, pasti yang terjadi kita itu nanti akan dapat pekerjaan-pekerjaan yang istilahnya rendahan pekerjaan, karena gampang. Dan pekerjaan rendahan itu biasanya lebih price sensitive, lebih harga. Ya contoh misalkan diandalkannya dari naik turunin harga bikin baju di Indonesia karena murah. Karena murah, jadi positioningnya bukan itu murah, bagus, bukan karena kualitas, tapi karena murahnya gitu. Nah, memang mungkin bisa dimainkan juga ya faktor inovasi, efisiensi dan sebagainya, tapi bahwa murah jadi salah satu faktor yang terbesar itu yang jadi pertimbangan. Dan mereka kapan aja bisa, kalau kita maju, mereka bisa pindah ke negara lain yang lebih murah juga. Nah itu loh, innovation base ini yang banyak industri-industri kayak tekstil udah mulai pindah ke Vietnam ya. Karena di sana kemudian jadi lebih murah. Makanya sebenarnya keren banget. Kebetulan gue ini kan ngikutin pemikirannya Zaki ya. Zaki ini menurut gue unik karena dia ini nggak cuma CEO yang ngerjain bisnis, tapi kadang-kadang juga suka bersentuhan dengan policy. Dia lihat ekosistem yang lebih besar. Berapa kali nulis ya di Kompas ya. Dan
pesannya menurut gue konsisten gitu, pentingnya untuk investasi lebih di R&D. Menurut gue ada berkahnya juga sih ini rame-rame ini gitu ya. Karena ya, kalau cuma tulisan di Kompas refleksi besar mungkin nggak banyak yang baca, tapi dengan rame-rame ini ya walaupun ada salah paham ini tuh mungkin kita mulai bagus lagi nih ngomongin soal R&D. Kalau selain R&D kita yang memang masih terbatas walaupun ada progres tadi, apa sih yang perlu dilakukan oleh Indonesia atau pelaku-pelaku startup atau berbagai pihak yang lain supaya kita bisa compete sama yang lain tadi? Cina sudah 36% knowledge base, dan sekarang sudah banyak produk-produk yang luar biasa kan, sudah bikin made in China 2025 gitu ya. Nanti kita akan obrolin soal ini lebih lanjut di segmen berikutnya, what's next untuk startup Indonesia, menurut masih bersama dengan Zaki. Yep, teman-teman conference, contextual friends yang bermasalah, ya semoga masalahnya ada terus supaya semangat inovasi kita ada terus ya Bang. Ngomong-ngomong soal masalah, ini ada satu inovasi baru yang menurut gue keren banget dari kerjasama Bukalapak sama Pemprov Jawa Barat ya, yang membantu untuk pengurusan SIM gitu ya. Itu sebenarnya usulan siapa sih? Apakah pemerintah Jawa Barat atau dari Bukalapak? Kebetulan Zaki nemuin masalah perpanjang SIM susah gitu ya. Iya. Kita sebenarnya sudah ngelihat e-government ini lama sih, bahwa platform Bukalapak ini bisa not just sekedar e-commerce, tapi lebih ke yang lebih luas lagi gitu. Salah satunya e-government. Harusnya mengurus berhubungan dengan pemerintah itu cukup dengan one click aja. Dan gitu. Nah ini masalah nggak perlu tanda tangan yang tadi yang saya bilang RT/RW gitu ya, balik nama. Kalau di Amerika masalah itu udah kelar sebenarnya. Makanya e-commerce nggak punya opportunity untuk attack problem itu. Tapi kalau di negara berkembang ini menjadi masalah gitu loh, karena infrastruktur teknologi sendiri belum mature di pemerintahan. Justru kita hadir untuk bantuin gitu. Kebetulan Kang Emil adalah salah satu yang paling suportif gitu, justru paling semangat menurut saya. Nah ini adalah kombinasi karena kita punya visi, keinginan ke arah situ. Kang Emil ini juga punya visi nih, kebetulan kemauan. Jadi ini sering komunikasi gitu ya, cocok dan jadilah gitu. Mudah-mudahan sih berharap banyak pemerintah, instansi yang kita kerjasama untuk. Jadi ini nggak berhenti di sini aja ya? Menurut saya nggak sih. Banyak rencana untuk kerjasama dengan macam-macam kementerian ya. Ngurus visa, ngurus paspor, ngurus KTP, bayar ini PBB, buka paspor. Ya intinya buka berhubungan dengan pemerintah itu bisa lewat aplikasi Bukalapak gitu. Tinggal nggak perlu kemana-mana sebenarnya dan very simple. Ya. Kalau gimana sih caranya sebenarnya supaya kayak ada masalah-masalah tadi, kan orang kadang-kadang nggak kepikiran ya, kayak udah terima aja kalau ada masalah kayak SIM tadi, ya udah memang takdirnya begitu. Nah gimana sih caranya untuk memunculkan iklim gitu ya, biar kita bisa sensitif sama masalah-masalah kayak gitu dan munculin solusi buat masalah-masalah itu. Biar sensitif. Ada apa misalnya baca buku apa kayak biar bisa lebih keren, 3 buku mungkin gini favorit. Nggak, mungkin saya nggak banyak belajar dari buku sih, tapi gini, pernah tahu Montessori? Iya. Sekolahnya ada TTK-nya. Iya, Montessori itu sebenarnya dia, saya sebenarnya juga nggak cocok banget sama sekolah Montessori yang terlalu rigid. Tapi intinya dari dia punya pandangan adalah manusia tuh harus love to learn gitu. Love to learn. Iya, maksudnya learn to learn. Nah, dia mesti passion nyoba dan ngulik sesuatu gitu. Nah itu yang menurut saya alami waktu kecil. Saya kan kecil dari kampung, Sofan. Jadi Sragen. Di sana itu nggak ada banyak teknologi, nggak ada banyak ibu semangka. Iya, nggak ada macam-macam. Jadi mainan jadi gedebok pisang,
nyari makanan, nyari di pinggir kali, ikan, mancing. Jadi dibanding dengan contoh misalkan Mas Sofan dikasih PlayStation gitu, atau kasih mainan yang jadi mobil-mobilan yang ada remote-nya gitu. Kira-kira yang membedakan apa? Imajinasi. Apa? Ya pertama imajinasi, apa lagi? Ya memanfaatkan keterbatasan, ya, menyiasati keterbatasan. Lebih kreatif. Sebenarnya basicnya Montessori manusia itu harus dikasih sesuatu masalah real supaya dia otaknya tuh apa ya, aktif gitu, berpikir gitu. Kalau semuanya sudah beres, malah nggak berkembang ya. Gitu. Nah trennya kan kita kan sekarang dimanjakan dengan macam-macam kan. Nah itu yang saya bilang tadi, kenapa Indonesia salah satu negara yang dengan banyak masalah. Itu emang ada teorinya tuh, kalau di sejarah itu kan ada teori sejarah linear sama cyclical. Yang cyclical percaya gini, difficult times creates great man, great man creates good times create weak man, weak man creates difficult time. Muter terus begitu. Jadi ini. Jadi sebenarnya kita bahagia juga ini kita punya banyak masalah, karena berarti akan memunculkan orang-orang mirip juga hebat, sih gitu. Cara kita mendidik anak kan pasti dikasih masalah kan. Ya tentu dengan terukur ya gitu. Nggak mungkin kita memanjakan, memberikan yang sudah ada gitu. Sama sih Indonesia menurut saya anak-anak mudanya perlu diekspos dengan masalah. Dunia kampus menurut saya perlu mengajak mahasiswanya biar tidak mengawang-awang di udara, terjun menyelesaikan masalah dan berusaha menyelesaikannya langsung gitu. Menurut lo apakah ini merupakan salah satu alasan kenapa perkembangan digital economy di Indonesia belum terlalu optimal, atau bisa lebih cepat lagi gitu ya dari saya datang dari tadi kampus yang menurut saya kampus itu kawah Chandra di mukanya sih anak-anak muda sebenarnya, karena anak muda yang bisa berkarya kalau dari SMA mungkin agak terlalu tinggi kita berharap ya. Kampus itu adalah salah satunya. Nah saya datang dari kampus ITB. Menurut saya kampus ITB itu cukup fakultas entrepreneurial. Tekniknya UI. Ya boleh lah, bagusan UI kok. Lu anak UI. Jadi fakultas tekniknya UI ini itu ITB. Dia menurut saya sangat entrepreneurial, banyak sekali mempengaruhi saya dalam cara bertindak. Mereka tuh sangat konkret, maksudnya terjun ada masalah bener-bener dihadapin dan di grooming terus gitu. Bukan dengan misalkan berteori, teori penting gitu loh, tapi ya istilahnya melihat dari jauh aja gitu. Itu kan salah satu aspek entrepreneurialism itu yang sangat penting. Dan ini salah satu aspek entrepreneur adalah menyelesaikan itu tapi membuatnya sustainable. Salah satunya generate revenue, terus kemudian menjadi organisasi yang sustain. Nah itu adalah pendekatan yang jadi salah satu kuncinya memang bagaimana membuat kampus membuat banyak masalah buat mahasiswa gitu. Yes. Dan mahasiswa mahasiswa praktek. Kalau perlu tugasnya itu yang berat nih. Jadi saya ingat sekali di ITB itu saya dikasih tugas yang berat banget. Jadi saya lulus SMA, kuliah, terus tiba-tiba mahasiswa tingkat 1, tingkat 2 dikasih tugas yang bikin softwarenya tuh berat banget yang kita biasa pakai sehari-hari gitu. Misalkan FTP client ataupun Winamp, music player itu kan kita pakai ya, diminta untuk membuat produk-produk yang jadi seperti itu gitu. Kan itu gak pernah terbayang kan. Dan gak dikasih tahu caranya. Begitu kita bisa, kita jadi lebih confident. Look, I can do it gitu loh. Saya bisa menciptakan gitu. Nah, menjadi mental pencipta inilah yang menurut saya termasuk yang gue dengar cerita lu bikin quick count pertama di Indonesia. Itu cerita itu lu seru juga tuh. Ya waktu itu quick count kan pakai telepon. Ya pakai telepon dan sangat tidak efisien karena biasanya diumumkannya jam 6 sore. Mereka minta ke saya, waktu itu saya tingkat 3 untuk bisa nggak diumumkan. Mahasiswa tingkat 3? Iya, mahasiswa tingkat 3. Tiba-tiba ditelepon? Ya ditelepon diminta mengerjakan quick count yang bisa keluar jam 2, jam 3. Itu pakai teknologi SMS.
Jadi si relawannya ini di TPS jam 1 dihitung, jam 2 kelar, SMS langsung dan server langsung memproses, muncul di TV. Simpel sebenarnya, tapi karena masalah yang real itulah saya jadi lebih pede dan juga lebih solid lah dalam menyelesaikan masalah itu. Selain soal tadi kampus dan ekosistem, ya salah satu yang mempengaruhi ekosistem kan juga kaitannya sama regulasi nih ya. Ini belakangan ini kita dengar ya pemerintah sedang berupaya melakukan perbaikan ekosistem ini, salah satunya mulai dengan meregulasi soal perpajakan e-commerce ini. Sebagai salah satu pemain e-commerce terbesar di Indonesia, pandangan Zaki soal ini gimana? Perpajakan e-commerce, sebenarnya pajak itu nggak ada komponen yang baru ya. Tidak ada pajak jenis baru sebenarnya. Maksudnya di dunia ini, ya maksudnya di Indonesia khususnya itu saya belum dengar namanya konsep pajak baru khusus e-commerce. Yang ada pajak pendapatan, penambahan nilai, pajak penghasilan atau pendapatan. Jadi kalau lo untung ya kena dong sama pemerintah dong. Lo beli sesuatu kena dong gitu kan. Kira-kira basic pajak kita kurang lebih seperti itu sih. Dan ketika ke e-commerce ya kita nggak masalah, memang kita selama ini bayar pajak. Termasuk ke UKM yang UKM ini kan sebenarnya pemerintah punya kebijakan kalau saya kurang tahu ada perlakuan khusus untuk UKM orang berpenghasilan kecil, udah ada gitu. Nah mereka tinggal mengikuti peraturan pemerintah. Mereka sendiri sama halnya dengan rakyat yang di bawah tidak punya NPWP, belum punya NPWP. Nah mungkin kita nanti bantu pemerintah juga untuk ayolah sadar pelan-pelan kalau KM ini go digital, data analisa transaksinya kita bisa proses. Nanti kita bisa kerja sama pemerintah untuk merancang sebenarnya kebijakan pajak yang tepat seperti apa sih. Jadi Indonesia ini perkembangan startup digital ekonomi mulai bagus dan menjadi pusat di Asia Tenggara, bahkan mulai diperhitungkan di dunia, tapi masih ada masalah-masalah. Tapi justru itu kabar bagus gitu ya. Kalau Zaki sendiri ini terakhir melihat apa sih yang paling penting untuk kita lakukan bareng-bareng gitu ya. Kita lihat Amerika, Cina ini sudah mulai lari cepat sekali gitu ya. Gimana supaya kita nggak ketinggalan di balapan itu gitu ya. Ini kan barangkali salah satu tantangan buat kita bareng-bareng. Menurut Zaki yang paling penting dilakukan sekarang apa? Mungkin yang paling penting dilakukan adalah kita mesti pertama menyadari dulu sih bahwa kita ini sangat ketinggalan. Karena takutnya kita merasa wah kita hebat dan sebagainya, dan untuk ketinggalan itu kita harus sering dipertemukan dengan dunia internasional. Indonesia baru menurut saya harus menjadi Indonesia yang global. Mungkin saya kurang tahu, bisa kerjasama menukar pelajar dengan entah di China atau di Jepang, Korea yang lebih maju, dan itu sifatnya masif ya. Masif, dan mungkin itu juga bisa jadi benchmark sehingga orang-orang kita memiliki pandangan standar internasional. Harus banyak mulai keluar dari tempurung gitu ya, dibenturkan dengan yang lain-lain gitu ya. Terus kemudian dosen-dosen juga mungkin perlu dosen-dosen mungkin perlu ya diperbanyak, terus kualitasnya terus ditingkatin karena jadi saya melihat ada missing link antara kampus, akademia, terus bisnis. Kalau investment sama bisnis ini sudah nyambung ya. Nah kampus ini sebenarnya masih patah-patah nih hubungannya nih. Jadi harusnya yang baik adalah kampus ini mereka well funded, mereka jadi sumber of patent, inovasi ini yang saya inginkan ya. Sehingga mereka memiliki dana riset yang besar dan mereka mensuplai paten-paten ataupun temuan-temuan untuk dunia bisnis sehingga ini bisa jadi kompetitif gitu. Oke, keren banget, thank you banget Zaki. Semoga kita tetap banyak masalah dan tetap banyak
inovasi untuk mengatasi masalah-masalah itu. Conference, sampai jumpa di episode yang lain. Ciao.